kemudian juga Ketua RW 01, juga pengurus Masjid Al-Hilal harian Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Ustaz Insinyur Haji Firdaus Razak. Kemudian yang sama-sama kita hormati para guru-guru yang lain, di antara adalah Ustaz Maulana, kemudian juga Ustaz Fahmi Setiawan, kemudian Ustaz Hafid Muslim SHI, orang-orang tua kita, di antara adalah Bapak Haji Jupri, Bapak Haji Malik, barangkali juga ada Al-Ustaz Haji Hamdani, kemudian juga Al-Ustaz Haji Abdul Aziz, kemudian juga Abang Mulyadi, kemudian Bang Jamaluddin, ketua-ketua RT dari RT 01 sampai RT 016, kemudian juga para guru-guru yang lain, para tokoh masyarakat, tokoh agama wilayah RW 01 dan seluruh jamaah Masjid Al-Hilal yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Puji serta syukur hadir Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak, satu lagi Pak, imam besar kita Pak, belum kita sebutkan. Yang pertama Al-Mukarram Al-Mukarram Syekh Muhammad Masum Hasan, imam besar Masjid Abdurrahman Auf, Doha, Qatar. Apa itu Doha Qatar? Anda dijelasin sama beliau Pak. Negara apa itu ya? Itu Pak. Kemudian imam besar kita juga Pak, Masjid Al-Hilal Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Masuri MPD. Mohon maaf Ustaz ya, sekalian juga seluruh hadirin yang hadir pada subuh kali ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini padahal kita panjatkan karena berkat nikmat Allah lah kita dapat sama-sama hadir di Masjid Al-Hilal ini dalam rangka tentunya yang paling utama adalah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan pada kesempatan istimewa pada hari ini kita akan mendengarkan tausiah agama, berbagi pengalaman yang akan disampaikan oleh Syekh kita, Syekh Muhammad Masum Hasan, yang tentunya bermanfaat bagi kita Pak. Barangkali dalam hati kita bertanya, kenapa beliau ada di sana? Mulanya ngapa memang begitu ya Pak? Bahasa Betawinya mulanya ngapa sehingga beliau bisa ada di sana? Nanti barangkali pengalaman ini kita bisa tularkan kepada anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terbaik sanjungan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya sangat kita harapkan di yaumil qiyamah. Bapak hari sekalian, tidak banyak dalam rangkaian acara kita pada hari ini diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan tausiah agama dan ditutup dengan doa. Untuk itu, mari saja kita buka acara kita ini dengan membaca satu suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah, mujizat Fatihah, syafaat Fatihah, acara kita berjalan dengan lancar dan sukses. Al-Fatihah liridho ila dalam hadratin Nabi Mustafa SAW. Biramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak hadirin sekalian, mari saja kita dengarkan tausiah agama, berbagi pengalaman yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Mukarram Syekh Muhammad Masum Hasan. Ya, beliau orang sini Pak, ya, RT 10 tepatnya di depan Yayasan Al-Hilal. Kepada beliau dipersilahkan. Shallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang
selalu memberikan kita nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul pada momen yang sangat berbahagia ini, yaitu sholat subuh berjamaah dan silaturahim antara warga masyarakat Gempol dan sekitarnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Baik, yang terhormat guru kita Kiai Haji Abdul Rahman dan Ketua Masjid Insinyur Haji Ubaidillah dan yang lainnya yang saya nggak terlalu hafal namanya. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya hari ini diminta untuk sharing, berbagi pengalaman. Tadi kata Ustaz Bahtiar tadi saya ditanya kenapa kok bisa orang Gempol sampai ke sana gitu ya. Jadi saya perkenalan dulu, nama saya Muhammad Maksum. Saya lahir di sini, memang di tepatnya di Al-Hilal. Dulu saya kecil di sana. Terus sekolah saya juga di Al-Hilal, MI-nya 03 pagi. Saya lahir 33 tahun yang lalu, tepatnya 1987. Terus setelah agak dewasa saya pindah ke kandang sapi, tepatnya di Masjid Al-Mukhlisin, karena ibu saya orang sana. Kalau kenal mungkin kakek saya namanya Haji Abu Bakar gitu. Nah, selanjutnya saya pesantren di Situbondo 6 tahun. Di sini juga banyak teman saya, nggak tahu hadir atau enggak, ada Ustaz Maulana, terus anaknya ini ketua masjid kita juga lulusan sana. Selanjutnya saya belajar bahasa Arab di Utsman bin Affan di Bambu Apus 2 tahun di sana. Dan saya pernah jadi imam juga di Komplek Bulog Jatiwarna di sana kira-kira 5 tahun. Karena saya waktu itu orang tua saya nggak mampu, jadi saya kuliah cari duit sendiri gitu. Jadi makanya ngambil jadi imam di Komplek Bulog, terus kadang-kadang juga di Anti sesekali. Nah, itulah perjalanan hidup. Selanjutnya coba-coba cari keberuntungan. Bukan cari keberuntungan, karena ada pengumuman tersebar di media sosial, di WhatsApp waktu itu ada katanya penerimaan imam di Qatar. Nah, saya ini iseng-iseng berhadiah, sudah cuma mau coba aja, karena kan kita punya hafalan. Jadi tepatnya waktu itu di Darun Najah di Ulu Jami tahun 2015 bulan Mei. Nah, kita tes di sana. Ternyata pas sampai di sana itu saya sampai siang ya. Sampai di sana, banyak banget nyatanya yang tes itu. Ternyata kirain saya cuma orang Jakarta aja. Ternyata banyak dari Lombok, yang dari Makassar, Palembang gitu. Di sana udah kayak pengungsian aja jadinya, tempat pesantren itu banyak orang yang mau tes. Padahal saya juga nggak tahu Qatar itu di mana gitu. Jadi cuma ini aja cuma ikut tes gitu. Pas di data ditanya berapa hafalan kamu gitu. Saya bilang saya pernah selesai gitu ya. Tapi saya jujur aja, saya dalam masa mengulang atau murojaah. Nah, karena kita sudah pernah menghafal selesai, jadi dimasukkan dalam kategori hafalan yang kamil, hafalan yang sempurna. Terus ada yang hafalan belum 30 juz, dia akan dikategorikan peserta yang hafalan ghairu kamil gitu ya. Nah, setelah itu inilah tes gitu, nunggu giliran. Saya ngelihatnya aja udah ngeri gitu.
sedikit gitu. Karena kita tesnya ternyata serius sekali. Syekhnya itu ada 4 di depan kita. Terus ada protokolnya juga gitu untuk pendaftaran atau apa gitu. Nah saya ngintip doang. Wah ini serius ini ternyata. Kira saya kalau di Jawa Timur kan tes kayak gitu deprok aja gitu kan. Deprok cuma ustadz nanya gitu. Nah ini udah kayak sidang disertasi udah. Di aula tutup, nggak boleh ada yang nonton. Nah akhirnya saya ngeliatin aja udahlah. Maksudnya udah nggak ada apa. Ya udah lepas malah saya karena saya ini nggak terobsesi juga dan nggak yakin gitu saingannya dari Lombok datang gitu kan, pasti kan dia punya persiapan yang kuat. Kalau nggak kuat ngapain dia dari Lombok datang gitu. Artinya dia punya hafalan bagus berarti. Artinya saya udah negatif thinking gitu, jadi paling nggak lulus karena itu jadi saya plong. Nggak ada grogi karena udahlah paling nggak lulus gitu. Terus yang lain pada ngaji di Masjid Darul Najih itu, saya bilang wah saya kalau ngaji sekarang sama aja gitu kan. Orang tesnya malam, kita ngaji sekarang paling maksimal 1 hari kita bisa bekerja 2 juz gitu kan. Karena kalau perlombaan saya juga sering ikut MTQ gitu kan, MHQ. Kita kalau perlombaan hafiz Quran misalnya 10 juz, itu pagi sore kita ulang gitu. Nah ternyata ini dengan rasa yang tadi plong itu, mungkin itu rahasianya gitu. Jadi kalau ada tes apa gitu nggak usah terbebani. Karena kalau terbebani, contohnya saya ikut musabaqah itu kan udah ngulang pagi sore, tapi jarang menangnya gitu. Karena ada obsesi gitu, ada kita itu beban dan ada harapan gitu yang jadi kayak ikhlas gitu mungkin. Karena kita ini biar juara gitu kan. Ada ambisi biar juara gimana gitu kan. Nah ternyata rasa plong itu yang kita niatkan untuk mengulang hafalan gitu kan. Sampai kita mengukur diri sampai mana hafalan kita di depan masyayikh. Karena yang ngetes itu dokter-dokter dari Timur Tengah. Bahkan ada satu itu Profesor Dr. Abdul Salam. Nah itu salah satu juri MHQ internasional juga. Jadi ketika itu dites apa? Coba kamu baca Al-Fatihah gitu. Saya baca Al-Fatihah plong aja gitu. Nah dari situ ketika saya baca Al-Fatihah, mereka itu berempat masyayikhnya videoin saya gitu. Wah tambah gemeter lagi gitu kan. Waduh, di videoin lagi gitu kan. Nah setelah itu tes berapa soal, 4 soal dites. Alhamdulillah 3 saya bisa jawab, 1 nggak bisa jawab gitu. Akhirnya setelah tes sholat maghrib, Nah habis sholat maghrib itu saya udah mau pulang karena nggak kejawab 1 gitu kan. Udahlah paling nggak lulus. Ternyata dipanggil sama syekhnya. Syekh namanya Syekh Muhammad Yaqub. Saya sekarang masih ingat saya. Kamu lulus katanya, tapi kamu syaratnya nanti di kantor saya tes lagi karena kamu masih ada 1 yang salah katanya. Waduh. Saya bilang ya udahlah insya Allah gitu kan. Siapkan kamu nanti berangkat, paspornya diminta gitu. Udah. Setelah itu kita dikumpulkan di hotel Alia di Grand Alia itu. Nah terus dikumpulkan yang lulus ternyata ada 24 dari 600-an atau pokoknya di atas 500 lah kata mereka gitu. Jadi ada satu pengurusnya dari orang Indonesia, imam senior kita. Jadi sebelum kita ini udah ada yang masuk 2000, 2003, 2006. Saya ini terakhir 2015. Sampai sekarang belum ada ini lagi penerima
kiriman lagi. Nah, setelah itu dikumpulkan, kita dikasih tahu nanti kalian yang terpilih dari beberapa ratus orang itu. Nah, saya tanya-tanya, ini ada tetangga apa enggak gitu kan? Dan tahunya dari Lombok semua. Lombok ini dia prize terbanyak dia lulus. Gitu. Karena memang banyak, nggak tahu yang dari Jakarta, dari Gempol apa saya doang yang tes gitu kan. Jadi ya saya seorang Jakarta satu-satunya. Karena saya orang Jakarta satu-satunya, akhirnya saya di nobatkan sebagai rombongan. Pada saat itu kan mereka orang kampung yang nggak tahu bagaimana cara booking hotel, booking pesawat, terus ngurus surat apa gitu. Jadi saya tahun 2015 dari 24 orang yang lulus, 2 orang ada yang nggak mau berangkat dia. Nah itu dekat banget sama saya karena sudah kenal di MHQ, namanya Pusat Humaydi Hatta, sekarang punya pesantren di Takalar, Makassar. Satu lagi Ustaz Solahuddin, adiknya siapa ya, Trans 7 ya? Ya pokoknya dari Makassar itu. Ustaz itu adiknya dia tepatnya nggak mau berangkat, tinggal berapa 22. Satu orang di blok, di cancel, nggak bisa berangkat. Kenapa? Ternyata setelah kita lulus, medsos kita itu dicari. Ada satu orang Banten, suaranya bagus sekali tuh. Dia itu nggak jadi berangkat gara-gara apa? Gara-gara di Facebooknya ada foto dia lagi acting jadi dukun, acting lagi apa? Ada drama di sekolahnya. Dia pakai baju hitam gitu, acting doang. Dia di blacklist, dia nggak ada kesempatan untuk menjelaskan. Pokoknya mau acting mau enggak ini nggak boleh. Tapi alhamdulillah sekarang beliau ada di Dubai. Mungkin kalau di YouTube itu ketik namanya Ustadz Asep Dubai keluar itu. Nah itu tinggal berapa? 21. Berangkatlah 21 kita. Singkat cerita sampai sana 21 itu nggak langsung dapat masjid. Kayak apa ya? Kayak terbengkalai atau gimana gitu. Waduh, ini kita ditaruh di masjid ini kayak gini persis ini masjid, cuma di sana sholatnya di bawah, di atas itu karena kalau sholat Jumat kan membludak, jadi kayak gini lah tinggal. Kita tidur, saya di pojok sini, 21 orang, sebelah sana orang Bangladesh ada 150. Kita tanya-tanya orang Bangladesh, kamu kita gimana? Berapa orang? Saya bilang, ya saya 500. Sedikit sekali. Kamu berapa? 13.000 yang tes. Jadi dia di Bangladesh itu 13.000, yang diterima cuma 150. Nah akhirnya dari 21 orang itu ternyata kita belum bisa kerja karena kita belum dapat apa? KTP. Jadi pertama orang dapat masuk sana itu harus bikin KTP. Sampai kita nunggu 3 bulan bikin KTP, terus apa cek semua medical check up. Ternyata apa? Ada satu lagi korban yang pulang lagi. Dia kena ada apa? Bekas hepatitis. Baru udah sembuh, tapi masih record gitu kalau dia itu ada apa? Virus hepatitis B. Dia pulang lagi. Jadi sisa berapa? 20. Padahal udah sampai Qatar itu. Dipulangin, terus diganti ongkosnya, bahkan dikasih, kalau nggak salah dia dapat 20.000, berapa 80 juta. Nggak kerja itu, cuma terbang Qatar, pulang dikasih 80 juta. Gitu kan. Nah di situ kita inilah ijroat ya, proses gitu. Proses ID apa tidur di situ berapa 3 bulan pada situ, tidur makan tidur. Orang Indonesia di sana bagus, kompak sekali gitu. Mungkin di mana-mana kali ya orang Indonesia itu. Jadi kasihannya orang Bangladesh nggak pernah dikirimin makanan. Dia lihat, kok kamu dikirimin makanan mulu katanya. Ya saya nggak tahu, emang orang Bangladesh nggak ada, padahal orang Bangladesh paling banyak di sana. Nah akhirnya apa? 3 bulan kita di masjid barulah dapat ID, terus kita buka apa bank gitu. Jadi semua kartu penduduk kita itu dilengkapi gitu. Terus kesehatan
kartu kesehatan lah gitu ya, dikasih. Jadi ada 3 ke ID, terus ATM sama kesehatan. Nah barulah kita dipanggil satu-satu, di mana masih kosong kita dapat masuk gitu kan. Udah dari 21 saya yang kedua dapat masjid baru gitu. Masjid baru dapat. Habis itu apa? Ada SMS karena ternyata nomor HP kita itu terintegrasi sama ID. Jadi ID semua orang di sana itu bikin pelanggaran apapun itu tahu-tahu SMS saja. Nggak ada istilah gerobak-gerobak di sana, nggak ada. Pokoknya SMS gitu. Nah, nanti dapat SMS, saya melanggar apa gitu kan? Dia taunya bukan. 3 bulan gaji turun. Padahal nggak kerja, cuma tidur doang gitu. Waduh, udah pada kayak ketiban apa gitu kan? Yang apa yang di kampung-kampung pada beli tanah apalah gitu kan? Saya bilang, kan kita belum kerja ini. Kamu masuk Qatar, masuk pertama kali kamu, detik pertama masuk Qatar itu kamu udah dihitung kerja. Kerja atau nggak kerja itu digaji. Waduh, jadi saya langsung nelfon teman saya yang 2 itu yang ngajak saya nggak mau, yang dia bilang nggak usah lah ke Qatar, living cost mahal gitu kan. Saya bilang saya mau coba dulu, nanti kalau saya nggak enak saya pulang. Kan kita nggak ada apa kontrak harus 2 tahun, nggak ada kontrak gitu. Saya telepon, wah ini saya dapat gaji 3 bulan, wah benar ini katanya. Paling cuma pancingan doang katanya. Ya udah kan. Habis itu kita dapat masjid, terus dikejutkan lagi apa? Awal kan saya masuk bulan Oktober ke sana, dari Mei tes bulan Oktober berangkat. Ternyata awal bulan kita langsung dapat tiket lagi. Tiket pesawat itu bukan dikasih tiket tapi dikasih uang. Gitu, dikasih uang ya kira-kira segitulah. Kalau tiket pesawat misalkan kalau pulang balik Qatar itu 15 juta gitu ya, dia kasih 3 kali lipat karena kita dianggap punya keluarga gitu, punya istri dan anak. Padahal kan waktu itu belum ada anak sama istri gitu. Jadi dikejutin lagi sama itu, waduh semakin betah gitu kan. Waduh, saya telepon lagi, itu yang adiknya Ustaz siapa lupa saya namanya. Nah itu Ustaz Salahuddin itu, waduh nyesel saya katanya nggak berangkat ini. Gara-gara si siapa Humaydi itu saya disuruh katanya. Akhirnya dia ke Madinah, dia kuliah sekarang. Tapi sampai sekarang dia nyesel dia nggak berangkat ke Qatar itu, karena sering telepon-teleponan kita itu. Nah selanjutnya Pak, saya dipanggil lah kita satu-satu, ditanya kamu istri berapa? Pertanyaannya gitu pertama, istri berapa? Saya bilang ini salah juga pertanyaannya. Orang kan bisa nanya anak berapa gitu, istri berapa gitu, kamu berapa? Ini mau pembagian rumah katanya. Oh gitu. Terus gimana? Emang di sini boleh kalau mau istri? Nah peraturan dulu masih boleh, sekarang kita nggak boleh karena kita imam gitu kan. Kata dia, ya kalau istrinya berapa sama anak itu kita akan kasih rumah sesuai dengan kapasitas anggota keluarga kamu gitu. Waduh. Bener nih gitu kan. Akhirnya saya daftar ke istri saya 1 gitu kan. Nah benar ternyata kita dapat rumah di sana. Jadi orang yang baru imam baru di sana itu dia nggak dapat rumah keluarga. Jadi ada masjid yang cuma ada kamar mabuk gitu lah ya. Nah itu satu. Nanti ketika kita didata anak keluarga kita berapa, kita akan dipindah masjid. Jadi kita masih di Qatar itu masjid kita semua, nggak ada ini rombongan ini ustadz ini, nggak ada gitu. Karena di sana masjid semua di bawah pemerintah Qatar. Jadi bisa aja ada masjid yang dibangun oleh perorangan. Misalkan saya punya uang banyak, saya mau wakaf masjid biar saya dapat pahala. Nah setelah masjid sudah jadi semua itu kuncinya dikasih sama pemerintah. Salah satunya masjid yang tadi pertama itu saya. Jadi dikasih pemerintah, nanti imam 2 sama marbotnya itu
digaji sama pemerintah semua. Jadi semua, dan rumah kita nempel dengan masjid. Jadi masjid saya itu kalau saya buka pintu rumah sebelah langsung pintu masjid. Apa alasannya? Supaya kita nggak ada alasan, gitu kan? Nah kan di samping kalau kesiangan digedor itu sama jamaah bener digedor benar gitu, subuh gitu. Tapi dia nggak marah, artinya memang manfaatnya begitu kalau rumah dekat masjid imam kalau dia kesiangan bisa dibangunkan oleh jamaah. Jadi setelah itu ketika masjid sudah dikasih sama pemerintah, semua dikasih digaji, semua maintenance lampu apa itu ditanggung oleh pemerintah, sampai sabun tisu nggak ada, kotak amal nggak ada di sana. Jadi nggak ada kotak amal jalan. Jadi masya Allah. Nah inilah mungkin saya analisa selama berapa tahun. Saya sekarang 5 tahun ya, umur saya sekarang 33 tahun jalan 34 gitu ya. Berarti saya masih dapat jatah di sana itu 27 tahun lagi. Karena kita ternyata dikejutkan lagi setelah dapat masih kita dipanggil oleh Kementerian Agama sana. Tanda tangan, saya bilang apa nih tanda tangan? Itu takyin katanya. Ternyata kita alhamdulillah ini PNS di sana. Dia nggak bilang itu nggak ada kontrak di awal, mungkin dia mau tes kali ya. Ini orang kerja mau nyari duit apa mau apa nih gitu kan? Mungkin kalau dari awal dikasih tahu ini bakal jadi PNS, mungkin ini rapat itu darun aja. Kayak gitu kan, gajinya nggak dikasih tahu, kita pokoknya jadi imam di Qatar aja, gajinya berapa nggak dikasih tahu, makanya orang itu mungkin biar tesnya plong gitu, nggak ada ambisi apa gitu. Nah sampai saat itu tadi pakai bahasa Arab saya juga mana baru masuk Qatar kan masih repotan, jadi untung udah ada Google Translate gitu, di Translate dulu. Nah kita tahu di sana ternyata itu tadi ini kontrak. Bukan kontrak ya, kita dapat kesempatan kerja sampai usia 60 tahun. Dan di sana kita bisa bawa keluarga, kesehatan ditanggung, kesehatan semua keluarga ditanggung, pendidikan anak ditanggung, terus apa lagi ya? Pula ya itu dapat cuti enaknya itu. Saya jadi betah di sana, kita setiap tahun dapat cuti 40 hari. Gitu kan? Nah, saya sekarang ini dia sebenarnya kemarin saya udah pulang juga, cuma kan cuti kita itu tetap, misalkan saya kemarin cuma 20 hari, kalau jatah 40 hari berarti sisa 20 gitu kan. Nah kemarin saya tanya ke kantor berapa sisa cuti saya, cuti kamu itu 117 katanya. Udah saya ambil semua, jadi kurang lebih 3 bulan saya dari sini gitu. Nah itu enaknya di sana. Ini untuk saya pribadi. Nah, kenapa di Qatar itu menjadi negara terkaya? Kan mungkin udah dengar atau belum. Jadi Qatar itu Bapak-bapak, Qatar itu adalah negara yang dinobatkan sebagai negara pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia. Jadi satu orang di sana itu setahun dapat berapa miliar, hitungannya gitu. Kenapa seperti itu? Yang kedua, Pak, di Qatar itu tingkat kriminal paling rendah di dunia. Jadi di sana kejahatan ada nggak ada, tapi paling sedikit di dunia. Orang nyolong, misalnya, gitu kan, bunuh, apalah gitu, kayak gitu. Nah itu di sana tingkat kriminal terus apa lagi ya? Besok Qatar tahun 2021 menjadi tuan rumah Piala Dunia. Gitu. Nah yang mau nonton Piala Dunia, tapi mahal kok tiketnya segitu. Orang saya baca kemarin tiket paling murahnya yang penyisihan tuh $5.000. $5.000 kalau di Qatar itu jadi 20.000, berarti 80 juta. Wah, mendingan ini aja kita nonton di TV. Saya juga yang di sana belum nonton, gitu. Tapi alat kulihal, nah itulah kata kenapa Qatar jadi negara yang seperti itu tadi.
setelah saya analisa ya itu karena masih di sana dijaga gitu. Masih di sana pemerintahnya ya. Ini kan pelakunya pemerintah. Kan negara itu yang mengurus pemerintah. Dan pemerintah itu sangat perhatian kepada rumah Allah. Kan masih itu rumah Allah kan. Baitul buyutillah. Jadi rumah dari rumah Allah itu ya masih mereka jaga benar-benar sejaga-jaganya. Artinya karpetnya di sana nggak tahu, saya juga waktu datang kok karpet tebel banget gitu. Jadi kalau di Qatar kok nggak ada jidat itu nggak ada, karena karpetnya empuk gitu. Jadi kalau jidat itu mungkin apa keras. Nah gitu, bukan nggak ada. Ya saya belum nemu aja gitu kan. Artinya masa saya itu ternyata pas saya lihat kemarin masa saya baru diganti karpetnya, padahal masih bagus, saya juga nggak tahu. Padahal masih bagus tuh diganti gitu kan. Ternyata mereka itu sebelum masang karpet dia pasang ini dulu matras di bawahnya. Matras semua dikelilingi baru karpet gitu kan. Nah terus apalagi di sana ulama-ulama yang dimusuhi oleh negaranya masing-masing. Misalkan ada Syekh Yusuf Al-Qaradawi, itu Syekh ulama besar dari Mesir yang sampai sekarang ini mau diminta sama Mesir untuk mau dihukum mati, tapi sama kata dilindungi gitu. Jadi banyak. Terus ada Dr. Bilal Philip dari Kanada, Toronto itu, dia kayak Zakir Naik itu suka masukin orang ke Islam gitu kan, dia juga dicari. Banyak ulama-ulama yang hanif, dia malah dilindungi di sana. Jadi gak ada ceritanya kata di sana mencari ulama itu gak ada gitu. Makanya dari mungkin sebab itu jadi kata itu Allah kasih keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi jika suatu kampung atau satu negara penduduknya wattaqau bertakwa dan beriman, maka Allah akan turunkan keberkahan. Terus apa ini kan bahasanya penduduk ya. Benar nggak penduduk Qatar itu soleh-soleh beriman? Nah ini sepenglihatan saya aja. Ya bukan nggak ada, yang bermaksud ada, tapi saya nggak tahu ya kan saya di masjid. Mana ada orang maksiat di dalam masjid kan nggak ada. Nah terus yang saya tahu di sana itu pertama penduduknya tertib di sana. Misalkan saya ngeliat di sini masih kalau di sana itu ada orang nyebrang gitu ya, ada orang mau nyebrang, itu mobil berhenti semua, tanpa ada yang mau mandiri. Di sini kan harus tukang parkir gitu kan, di sana nggak ada. Jadi di sana nggak ada tukang parkir. Jadi kalau ada orang mau nyebrang baru ancang-ancang aja kita udah tahu diri semua berhenti. Di sini kan udah susah banget kalau mau nyebrang gitu kan. Terus di sana sama lalu lintas juga tertib sekali gitu kan. Selain memang udah mentalnya tertib, dendanya gede. Jadi kalau orang di sana lampu merah dia terobos, itu 6.000 real. 6.000 real itu 24 juta. Jadi itu SMS aja itu, kagak kita nggak digerebek, nggak ada print, nggak ada di sana. Saya udah 5 tahun nggak ada di printan di sana. Serius nggak ada, karena emang SMS ya. Jadi kita itu ngelewatin lampu merah sekali ini foto ini plat kita, dan plat kita tadi sudah bilang udah terintegrasi dengan HP kita. Jadi namanya Metras. Pokoknya kalau udah datang Metras sudah melihat kita. Ini apa ini? Tapi emang bisa berita bagus, bisa berita buruk sih. Nah, itu kalau misalkan udah melanggar, nah itu kayak 6.000 itu harus dibayar. Kalau nggak dibayar, sebenarnya nggak digerebek juga sih, terserah aja. Tapi nanti ketika kita pulang, nah itu nggak bisa keluar sebelum dibayar. Kalau nggak dibayar, penjara. Gitu, iya goromah. Nah gitu, jadi gara-gara itu tertib. Jadi di sana nggak ada ceritanya damai, nggak ada damai, nggak ada. Soalnya polisi juga nggak ada yang razia, nggak ada.
yang mungkin keliling-keliling gitu kan. Terus apa lagi ya? Terus di sana, oh iya, sama pendidikan. Akar itu sama pendidikan sangat memperhatikan pendidikan. Misalkan kenapa saya tahu? Karena mahasiswa di Indonesia di sana nggak tahu kebetulan tapi gimana gitu ya. Kalau datang saya pasti nyari saya gitu. Dulu ada di sini Ustaz Iqbal gitu ya. Iqbal Ilham. Nah, Ilham itu dia kuliah bahasa Arab di sana. Nggak taunya sampai sana saya tahu itu saudara saya, nggak taunya. Di sini saya nggak tahu dia saudara saya. Nggak taunya dia saudara saya dari bapak saya gitu kan. Nah, di sana itu orang kuliah dibayar, nggak ada dibayar. Bahkan bayarannya itu naik tiap tahun. Ini kemarin saya kaget ya. Jadi pertama nih yang 5 tahun yang lalu itu 3.500 ya. 3.500 itu 14 juta. Sekarang udah 4.500, naik 4 juta lagi. 18 juta dikasih sebulan. Sebulan dikasih, setiap bulan dia dikasih nilai 14 juta. Buat apa? Lu belajar aja kerja dulu. Belajar, gue gaji setiap bulan 18 juta. Terus nanti ada di sana itu namanya Saifia. Kalau setiap tahun itu ada musim panas, di sana musim panas sekolah libur semua. Gajian tak libur gajiannya. Dia sekolah udah nggak sekolah 3 bulan kan pulangnya nih. Berarti 14 kali 3 berapa? Ribet lah hitungnya lah. Nih lu pulang, lu habisin lagi gitu. Maksudnya gitu lah. Jadi dia itu makanya orang kuliah di sana apa kalau saya tanya kagak dia mau lulus. Ada lulus lagi ngajar SDIT lagi kan di sini. Ya orang sekolah sama ngajar gede sekolah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi berapa tahun dia cuma 2 tahun S2 nya 2 tahun. Nah sekarang bukan sekarang udah lama terus baru dengar. Ternyata di sana ada beasiswa SMP dan SMA juga. Jadi bapak-bapak mungkin yang anaknya terutama Al-Quran sih. Kalau yang SMP sama SMA itu Al-Qurannya bagus, punya hafalan beberapa juz, daftar. Itu kebetulan itu jamaah saya ini yang megang jamaah masjid saya. Karena kemarin KBRI itu ada masalah apa gitu, saya diminta tolong datang ke jadi penerjemah gitu kan. Ternyata pas saya lihat di itu kantor itu mudirnya pimpinannya jamaah sholat saya, tapi itu saya nggak tahu karena di sholat itu kalau lagi sholat ini saya nggak tahu dia itu pejabat mana nggak tahu. Orang pakai gamis semua sama. Terus kagak ada yang istilahnya itu dia itu tempatnya khusus gitu, nggak ada. Di sana itu ya udah kalau udah masuk masjid udah dicopot strata sosialnya itu dicopot. Mau dia menteri ya, mau dia apa gitu. Jadi saya sholat di belakang saya itu siapa sih saya nggak tahu. Nanti tahunya pas datang ke kantor gitu kayak kemarin saya kena bikin SIM susah banget gitu kan. Kantor lah bikin sholat ini kan. Gitu akhirnya bikin SIM di sana mahal Pak. 3.000 berarti 14 juta bikin SIM di sana. Jadi kalau dia gak lulus bayar lagi. Jadi tes itu nggak ada nyogok juga nggak ada gitu kan. Karena ada pernah memiliki nyogok di penjara. Dia mau nyogok di penjara gitu. Terus apalagi tadi pendidikan yang sangat diperhatikan. Jadi semua kitab gratis. Bahkan ada mahasiswa dari Madinah minta kitab sama saya karena katanya dicetaknya di kantor doang. Waktu itu kitabnya namanya Jami'at Rumahan. Berapa juz? 30 juz gratis. Cuma ngasih doang dia. Ijazah satu sama paspor. Jadi kita kalau kitab saya jadi bosan ngambilnya malah dibaca kagak gitu. Soalnya kan saya ngajar dulu gitu. Jadi kitab-kitab ada di sana di Wizardul Awqaf itu gratis. Mau minta kitab apa aja, apalagi S2. Ada dulu ustaz siapa yang pernah sana itu ya, S2 gitu, dia diundang ceramah itu ke Wizardul Awqaf, pulangnya bawa 2 mobil kitab. 2 mobil
mobil Innova sama mobil Grand itu kan gede belakangnya itu. 2 mobil di bawah kita. Jadi gratis di sana, terus cetakannya juga bagus. Artinya apa? Allah itu turunkan keberkahan karena dia juga sama Allah juga intansurullah ya suruh kan. Jadi sama agama Allah juga dijaga rumahnya Allah jaga, pendidikan agama dia jamin, terus orang yang tertib, terus pemimpinnya pokoknya masyarakat sana itu nggak ada yang benci sama pemimpin Qatar itu. Ya itu tadi karena udah dikasih fasilitas itu. Jadi pada sana orang Qatar anaknya 13, 10 saya pelajari orang banyak anaknya gitu kan. Ternyata di sana itu kalau udah lahir dia udah dapat namanya tunjangan sebagai rakyat Qatar. Saya nggak tahu lah itu nilainya berapa katakanlah 20 juta misalkannya. Kalau anaknya 10 berapa? 200 juta. Jadi dia semakin banyak anak semakin banyak pemasukannya. Kayak gitu. Nah iya. Kita juga kalau kita sih nggak sampai dapat uang bulan rakyat itu karena kan yang dapat itu cuma warga negara asli Qatar. Cuma kalau imam itu tadi kalau mau rumahnya gede banyakin anak juga gitu. Jadi kan kalau anaknya 3, 4 itu nanti akan dipindah. Misalkan ini rumah saya nggak muat udah nih gitu kan. Gitu. Jadi dia itu akan udah selesai berarti nih. Nah gitu. Jadi kalau anak kita banyak dikasih. Terus apalagi ya di sana itu ya tadi kesehatan udah. Oh iya kemarin saya ada musibah. Saya ada musibah di pengalaman pribadi. Saya kena hack Pak. Kena hack bank saya itu kena hack. Jadi di sana itu sasaran hack di sana itu. Karena kan orang itu akunnya banyak. Saya kena hack berapa ya? 3.700 real kali 4 berapa ya? Kira-kira ya itulah 16 juta lah saya kena hack. Saya ada jamaah saya polisi, saya cerita, saya kena hack ini, saya kasih bukti. Dia lagi nonton bola, saya suka bola gitu kan. Terus tahu-tahu ada masuk gitu, scam gitu. Nah saya polos aja ngisi karena dia mengatasnamakan itu tadi Metras itu polisi Qatar. Nah terus dia bilang kalau kamu nggak bayar nanti aku datang polisi ke rumah kamu. Saya ngeri juga gitu kan. Karena apa ya? Karena kan kalau polisi datang ke masjid aib gitu kan. Masa imam ada kasus apa gitu kan. Nah saya bayar lah itu 3.700. Nggak tahunya pas itu kan kalau kita bank itu kalau kita transfer ada SMS. Kita transfer kemana? Nggak tahunya saya transfer ke Inggris. Dia bilang kamu telah transfer ke rekening Yes katanya. Yesnya banyak banget gitu. Maksudnya dia itu Yes sudah berhasil menipu gitu kan. Saya cerita, saya begini kena tipu. Udah kamu uruslah polisi gitu kan. Itu kamu kena tipu katanya. Nah tanpa saya tahu dia itu cerita sama jamaah. Wah itu Syekh itu kasihan tuh kan. Kenapa namanya? Kena tipu gitu. Imam satu ini orang Qatar juga. Saya nggak ngomong sama dia karena dia tentara kan, maksudnya beda jalur lah gitu. Nah, rupanya si orang ini cerita sama imam saya, imam yang alif itu. Nah dia tanya ke saya, kamu kena tipu ya katanya? Kena ini hack ya? Iya. Berapa? Saya bilang 3.700. Bisa tidur nggak kamu tadi malam? Ya enggak lah. Lumayan 16 juta hilang gitu kan. Akhirnya apa? Saya nggak tahu nih udah. Tahu tuh banyak yang ngetok gitu. Ini masa dia tuh ternyata provokasi, bukan provokasi, mungkin kasih tahu ya. Itu kasihan tuh dia nggak naik gitu. Ini pada ngasih duit, malah lebih dapatnya. Saya bilang waduh, harus kena hacker lagi saya. Jadi kayak kena hack itu 16 juta, baliknya 70 juta. Saya udah bilang, ini saya nih udah pas gitu, udah tercover dengan yang lain. Udah nggak apa-apa, ini rezeki kamu berarti. Waduh, jadi pengen kena hack lagi saya.
Ya kayak gitu, jadi masya Allah lah di sana itu apa namanya orangnya dermawan gitu. Terus tadi masjid juga masjid itu dibangun bukan di Qatar doang. Di Indonesia juga banyak yang dapat masjid. Cuma setahu saya syaratnya itu tanahnya harus wakaf yang sudah diwakafkan gitu. Maksudnya udah nggak ada sengketa lagi, bukan tanah pribadi, tanahnya sudah diwakafkan dan tidak ada bangunan sama sekali. Nah, karena saya tahu mekanismenya gimana. Mekanismenya itu misalkan kita di sini itu dicondet ya, kata charity namanya. Kita ngajuin proposal, nanti sampai di condet itu dikirim ke Qatar Charity Pusat. Nanti Qatar Charity Pusat itu dia lelang ke orang Qatar. Ini ada tanah 1 hektar atau 3 hektar atau berapa gitu kan. Dia mau bangun masjid. Nanti orang Qatar itu lelang. Ya saya, udah itu 1 3 hektar itu 1 orang itu yang apa namanya? Yang ini apa? Yang nanggung gitu. Jadi 1 orang. Nanti biasanya masjid itu nama siapa, nama dia atau nama bapaknya gitu. Nah itulah perjalanan saya selama 5 tahun di sana. Sekarang alhamdulillah 2 orang anak lahir di sana. Juga lahir, kira saya tuh kalau di negara mana gitu kan kalau gratis dia pelayanannya jelek gitu ya. Nah itu kalau di situ enggak. Jadi walaupun gratis, ketika istri saya lahir itu ini apa namanya 1 kamar sendiri, terus ada kamar mandinya, ada TV, bahkan yang jaga itu kasur juga. Jadi kalau di sini ya bisa ya VIP lah gitu. Jadi kita udah gratis dapat VIP juga gitu. Jadi di sana bahkan ketika istri saya bilang udah 2 hari kan udahlah saya udah kayaknya udah enak jadi saya mau pulang, nggak boleh katanya. Biarin aja dulu istirahat katanya. Nggak apa-apa, tenang aja, kita nggak punya biaya kok gitu kan. Nah kalau di sini kan, kalau di mana gitu kan, nah itu kan apa namanya disuruh ini kan. Soalnya pesennya, nah gitulah di sana gitu. Mudah-mudahan ini jadi kita ambil hikmahnya nih bahwa bapak kita nggak usah ngomong yang terlalu gede lah negara gitu. Ini masjid kita aja, masjid kita ini ketuanya sebagai kewajiban ya kan. Nah kalau masih sudah diperhatikan, terus jamaahnya juga senang, akhirnya itu kan apa yang masih kan, apalagi undangannya dan nasi uduknya gitu kan. Nah itu kan kayak raja Qatar gitu kan, walaupun sekarang masih nasi uduk dulu gitu. Jadi di sana kayak rajanya all out sama rakyatnya. Di sana raja sana itu kan nggak ada KPK-nya Pak. Raja sana itu duitnya terserah dia mau ambil berapa. Jadi sekarang raja kalau ngeliat duit udah enak aja itu, udah bosen dia sama duit. Iya, orang nggak dibatasin dia gitu. Jadi dia jadi raja, udah semua itu terserah dia mau ambil berapa. Akhirnya kalau dia udah bosen dia mikir apa? Jadinya rakyatnya, gue udah bosen ya sama duit gitu kan. Ya kan terserah dia. Itu juga di sana bagusnya bapaknya itu masih hidup, Syekh Hamad belum meninggal udah dikasih sama apa namanya sama anaknya. Nah ini pelajarannya apa? Ini bagi yang udah tua-tua kan. Kalau apa namanya kalau biar anak nggak ribut dia dikasih tahu dari awal gitu kan. Gitu. Nah itu di sana kayak gitu. Jadi bapaknya masih hidup udah dibagi gitu kan. Udah dikasih di kamu jadi raja, adiknya jadi wakilnya, ini jadi akhirnya apa dia aman, nggak ada apa namanya nggak ada. Kalau mau ribut gimana kata dia orang yang ngasih babe gitu kan? Nah ini bukan warisan, ini tahta tapi apa namanya raja ya, jadi raja ya. Ya akhirnya di sana semua apa pemerintah dan rakyat itu bersatu. Kalau udah pemerintah sama rakyat bersatu, ya udah makmur jadinya. Siapa aja di sana kalau mau dihitung apa orang muslim sama non muslim itu paling banyak non muslim di sana. Makanya itu bisa jadi negara percontohan. Itulah apa Islam rahmatan lil alamin. Itu karena dia memerintah dengan hukum Islam, tapi rakyatnya banyak yang non muslim tapi aman gitu. Di sana kan negara paling aman, di sana apa enggak? Sholat Jumat enggak takut, sendal kita hilang. Gitu kan?
Alhamdulillah. Kalau sini soal orang saya pas pulang pertama sini lupa saya kalau di Indonesia, hilang saudara saya. Udah 3 tahun di Qatar kagak hilang-hilang, sampai sini hilang. Karena saya nggak taruh saya ini sembarangan gitu kan. Di sana kan kita nggak ada ceritanya baru sampai musim mana nih sudah gue taruh gitu kan gitu. Di sana ya udah lepas aja gitu kan. Bahkan mobil di sana kalau lagi sholat Jumat nggak dimatiin. Mobilnya apa? Nggak ada apa-apa, sono Lexus, Lamborghini nggak dimatiin. Kenapa? Karena kalau musim panas itu kalau dimatiin nanti panas dia kalau nyalain ulang gitu kan. Jadi di sana udahlah gue matiin gitu, dengerin aja khutbah, sholat. Memang di sana itu khutbahnya nggak lama, paling lama 15 menit lah. Ya gitu. Habis itu dia naik mobil lagi. Di sana rumah orang Qatar nggak ada garasinya pak. Ada garasi cuma di luar gerbangnya dia. Karena ribet mungkin mau bolak-balik garasi kan. Karena kan gak ada maling di sana. Gak ada maling. Kalau bawa Qatar Lexus itu berapa itu? Kita kalau ngitung dengan Google gitu kan, Lexus itu berapa gitu. Puyeng kita ngitungnya. Tapi gak ada maling di sana. Jadi apa? Karena itu tadi negara aman, semua aman. Alhamdulillah. Jadi kenapa Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia kan salah satunya itu keamanan. Ini negara aman nggak gitu kan? Kalau nggak aman ya nggak ditunjuk. Bahkan kemarin menang lagi lawan Saudi ini yang Piala Asia 2030 akan jadi tuan rumah Piala Asia gitu. Jadi karena itulah semua orang itu betah di sana. Jadi orang yang kerja di gas, tadi saya bilang orang kuliah nggak mau lulus, sambil bercanda sih gitu. Karena di sana bikin orang itu betah. Ya mudah-mudahan, terakhir saya mendoakan mudah-mudahan negara kita ke depan bisa menjadi negara seperti Qatar. Walaupun kita harus ada step-stepnya gitu kan. Mudah-mudahan kita juga yang di sini lah, yang di lingkup kecil, keluarga Gempol, jamaah Masjid Al-Hilal, semoga kompak selalu pemimpin, umara dan rakyatnya, kompak saling mendoakan, saling membantu, saling support apa kegiatan yang dilakukan di masjid kita ini. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Hadirin sekalian, berbagi pengalaman yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ma'sum Hasan. Ya, alhamdulillah kita dapat ilmu Pak ya. Untuk anak-anak kita barangkali yang punya minat ya, seperti itu Pak ya jalannya. Cuma berat juga ya Pak ya, harus ngapal Al-Quran dulu. Mudah-mudahan Pak ya, kalau kita berusaha menjaga bisa ya saja. Ya, saya bisa ya. Alhamdulillah. Mari saja kita tutup acara kita dengan doa yang dipimpin oleh guru kita Al-Fatihah Bapak Kiai Abdul Rahman. Kepada beliau silakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين ونصرف المتقين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لخمسة القدس بها حفر الوباء الحاتمة يا الله بها بحسن الخاتمة على المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وخديجة الكبرى التي هي للمعالم زاحمة يا الله وبحسن الخاتمة وبعائشة ذات الجمال أم الكمال العالمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وببنت عمران أم عيسى لم تزال الراحمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وببنت عمران أم عيسى لم تزال الراحمة يا الله وبها يا الله بحسن الخاتمة وبآسيا من أصبحت من كل هول سالمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة
Silakan para bapak hadirin untuk menikmati dagangan jagan. Ada tujuh pos ya. Silakan santai saja, jangan